Tes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Agung Muhammad Iksan Alwi, NRP 105191000041 dari Departemen Teknik Instrumentasi Angkatan 2019, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Oke. Di sini saya akan meresume dan juga hasil PPT dari minggu ke-6 di mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi. Ya. Yang pertama adalah ada network layer. Nah, dari PPT ini tersebut merupakan alur atau proses pengiriman data dari host 1 ke host 2 yang memiliki addressing yang berbeda. Nah, dari sini ada yang namanya OSI layer. Nah, OSI layer ini adalah Open System Interconnection atau OSI, adalah sebuah susunan atau kerangka jaringan yang digunakan untuk memudahkan atau mengimplementasikan dalam membuat suatu arsitektur desain jaringan melalui protokol. Nah, ada 7 nih lapisan OSI layer tersebut. Nah, 7 tersebut ada physical layer, data link MAC layer, network layer, transport layer, dan lain sebagainya, yang dimana layer-layer ini akan selalu terkondisikan dan terhubung sedemikian rupa. Nah, lalu selanjutnya ada yang namanya link. Nah, dari link ini adalah penyebar sebuah interconnection yang dihubungkan melalui LAN, sehingga nanti link ini akan menyebar melalui sinyal-sinyal yang ada pada LAN. Oke, ini dia ya. Jadi tahap-tahapannya ada processing modul, lalu menuju ke info packet, error cracker, yang dimana error ini adalah untuk pengecekan paket ya, apakah dia itu korup selama transmission atau tidak, sehingga nanti reassemble di modul begitu. Nah, ini dia ya addressing routingnya. Nah, ini untuk router arsitekturnya kayak gini, seperti ini. Untuk controller ya, yang controller tersebut terdapat sebuah interconnection fabric, di mana interconnection fabric ini adalah diapit oleh masing-masing sisi, itu diapit oleh 4 line card ya. Lalu ada yang namanya fungsi port input. Nah, fungsi port input ini skemanya seperti ini. Ada line termination ya. Ada line termination, ada data link processing protocol, ada lookup, forwarding, queuing, dan juga switch fabricnya untuk outputan. Nah, untuk input itu dia memiliki hubungan dengan line card tadi ya. Jadi yang mengimplementasikan fungsi pada lapisan fisik dan link data. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk switching fabric atau outputannya tadi, itu dia terdapat sebuah memori dan juga ada bus di sini. Nah, memori ini adalah berfungsi untuk menyimpan data sinyal dari sebelumnya ya. Lalu ada bus itu adalah untuk penyalur sinyalnya. Lalu ada crossbar ini adalah untuk penghubung suatu implementasi yang dia itu bercabang atau cross. Nah, lalu ada lagi untuk router generasi pertama, ini seperti ini ya skemanya. Lalu ada yang namanya switching via bus. Ini tadi sudah saya jelaskan di awal ya, data dari memori port input ke memori port output melalui bus bersama ya. Ini untuk Cisco nya 1900, kecepatan aksesnya sekian. Crossbar sudah
di output port. Nah, output port ini adalah untuk switching fabric ya. Switching fabric tadi dilanjut langsung ke Queen Buffer Management yang nantinya akan disalurkan ke data link processing ya untuk di-termination kan. Jadi kayak seperti kebalikan dari proses sebelumnya gitu. Mulai dari switch fabric. Oke. Begini skemanya kurang lebih switch fabric. Ya, ada addressing juga. Addressing ini seperti pengirim ya, pengirim sinyal menuju ke IP ya melalui network layer. Oke, ada network layer sendiri berisikan ini. Ada path selection, ada RIP, ada SPF, BGP, yang mana nanti dia akan mengforward table dari sini menuju ke IP control, IP protokol, lalu ada ICMP protokol. Nah, IP sendiri merupakan label yang mana label itu adalah menggunakan suatu penghubung jaringan ya untuk menggunakan protokol internet communication ARP, digunakan untuk mengetahui alamat perangkat keras MAC yang dari suatu perangkat alamat IP. Ada RARP, protokol jaringan yang digunakan dalam jaringan komputer. Ada ICMP, salah satu protokol inti dari keluarga protokol internet dan lain sebagainya. Lalu ini dia untuk IP addressing composed of dari 32 bits ya, itu hanya 10000110011 dan sekian. Ini adalah untuk 32 bitsnya dengan 4 parts ya, 4 parts dengan 8 konsis untuk 8 bitnya. Jadi setiap kotak ini terdapat 8 bits atau jumlah dari bilangan biner 1 0 begitu. Nah, ini adalah IP protokol ya. IP protokol ini adalah lapisan atau jaringan protokol internetwork yang digunakan oleh protokol TCP, yang dimana nanti dia itu nge-routing paket data antar host di jaringan sebuah komputer. Jadi untuk istilahnya menghubungkan komputer satu ke komputer lain seperti itu melalui biner tentunya ya. Oke, ini adalah kelas A ya, 1 sampai 125. Kelas B sekian, default subnet maxnya sekian ya. Oke, ini kelas A dengan IP address sekian, host, network dan juga hostnya. Jadi semakin klasifikasi dari kelasnya itu banyak, maka dia akan bertambah banyak baik IP address maupun net masknya. Oke, ini IPv6 juga sama. Ini adalah skemanya ya, ada multicast, unicast, dan unicast. Oke, lalu ada IP-nya sekian untuk deskripsinya ya. Nah, global unicast ini untuk mendestinasikan suatu resipien single yang nanti dapat merouterkan ke public internet, jadi mau menyebarluaskan unicast gitu. Multicast juga kurang lebih sama, untuk multicast group. Valid itu only untuk network segment atau hanya untuk segmen network saja ya, dan lain sebagainya. Ada loopback, localhost address of device, dimana dia untuk memberikan sebuah local address ya, alamat lokal dari masing-masing device. Ini dia. Ada mobil IP ya. Mobil IP ini adalah protokol komunikasi standar terbuka oleh Internet Engineering Task Force yang memungkinkan menggunakan perangkat mobile untuk menjaga IP yang sama. Ya, seperti itu garis besar dari PPT dari minggu 6 yang diterangkan ataupun yang diberikan oleh Bapak Dwi selaku dosen pembimbing. Ya, sekian dari saya, banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.